Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fitia. Saya merupakan mahasiswa program studi BKPI kelas A5 PIR. Dan di sini saya akan melakukan praktik mikromotivasi untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah teori motivasi yang diampu oleh beliau Bapak David Ari Setiawan MPD. Halo, nama saya Izur. Saya sini bercerita mengenai kisah pengalaman dalam hidup saya tentang dalam sebuah lingkungan itu saya merasa kurang diperhatikan. Dan ketika saya merasa kurang diperhatikan itu, saya merasa dalam diri saya itu penuh banyak salah. Saya bertanya pada diri saya, kenapa saya tuh banyak salah? Saya mau bicara dengan dia, tapi saya canggung. Seolah-olah itu hanya perasaan. Tapi apa yang harus saya lakukan? Oke, sudah melihat tayangan problem di menit sebelumnya. Nah, bahwa konseli atau klien Izur ini mengalami hambatan atau beberapa hal yang menjadi problematika dia sebagai seorang mahasiswa. Ya, dia merasa ada yang salah dengan lingkungannya. Dia merasa kurang diperhatikan dengan orang-orang sekitarnya, bahkan teman sekelasnya. Dia juga merasa, apa sih yang salah dengan diri saya sendiri itu apa? Sehingga orang lain, bahkan teman sekelas dia sendiri, merasa segan terhadapnya. Kemudian, apa yang terjadi? Perilaku yang terbentuk oleh Izur. Nah, dia merasakan canggung, ya, segan, merasakan interaksi yang nyatanya tidak dia harapkan seperti itu. Kemudian, apa yang harus Izur lakukan? Melihat dan juga mengidentifikasi terkait apa yang dialami oleh Izur dengan berbagai problematika yang dia ceritakan dari cuplikan video tadi, kita dapat memberikan dalam sudut pandang teori motivasi menurut E.R.G. Clayton Aldelver. Ya, teori motivasi menurut E.R.G. Clayton mengemukakan bahwa terdapat 3 aspek kebutuhan. Yang pertama, dari paling dasar adalah eksistensi. Kemudian dia akan meningkat ke hierarki. Atasnya adalah relatedness atau hubungan, kekerabatan ataupun pertemanan. Kemudian yang hierarki paling atas adalah growth atau tumbuh. Dia harus tumbuh dan juga berkembang. Mari kita tarik ketiga aspek tersebut untuk mencapai problem solving dan juga motivasi yang tepat untuk Izur. Baik, Izur sudah mampu mengidentifikasi apa yang menjadi keluh kesah dirinya. Ia merasa bahwa lingkungan yang kurang respect terhadapnya, sehingga ia merasa perasaan yang ia rasakan adalah serba salah. Bingung mau ngapain, bingung juga gimana mau memperlakukan temannya atau orang lain ketika orang lain itu bahkan tidak memberikan respon yang cukup positif. Izur, kamu harus bisa mengetahui eksistensi dirimu atau keberadaan dirimu sebagai manusia. Hakikatnya kamu adalah seorang manusia dan punya hak dan kewajiban tanpa ada batasan apapun. Kamu sebagai mahasiswa, kamu juga sebagai individu yang utuh, dan kamu harus tahu kedudukan dirimu yang sebenarnya ketika kamu berada di lingkungan pertemanan maupun ketika kamu berada ingin ke personal dirimu sendiri. Kamu harus tahu eksistensi dirimu itu seperti apa, keberadaan dirimu itu seperti apa. Kemudian jika kamu sudah merasakan, jika kamu sudah menemukan hal tersebut, maka kamu akan mampu menjalin pertemanan atau hubungan kekerabatan dengan beberapa teman dan lain sebagainya. Itu pun akan membantu kamu menunjang dirimu untuk bisa tumbuh. Oke, tumbuh dalam hal ini adalah ketika kamu mampu
menciptakan suatu progres, bukan regres. Ketika kamu mampu menciptakan sebuah progres yang baik untuk dirimu. Apa yang kamu rasakan sekarang, tadi kamu bilang adalah, mungkin ini adalah sebuah perasaan saja. Iya, itu bisa jadi. Perasaan buruk, perasaan yang selalu menghantui diri kamu, sehingga kamu merasa, apa ini yang salah dengan diri saya? Atau saya telah melakukan kesalahan apa terhadapnya, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Iya, berarti kamu itu belum menemukan eksistensi dirimu. Kamu harus tahu, ketika kamu tidak melakukan kesalahan, maka kamu tidak usah merasa bersalah, tidak usah merasa ada perilaku atau perasaan yang membuat dirimu bahkan melakukan perilaku yang maladaptif, yang membuat dirimu tuh selalu overthinking dan lain sebagainya. Nah, jadi Izur, kamu harus bisa mengetahui eksistensi dirimu. Kemudian kamu akan, ketika kamu sudah menemukan, kamu akan relate dengan kehidupan nyatamu, yaitu ketika dengan pertemanan dan lain sebagainya, apa sikap yang harus kamu tunjukkan, apa perilaku atau interaksi yang bisa kamu lakukan dengan mereka. Jika mereka tidak memberikan respon yang positif, maka kamu terus harus melakukan hal yang positif. Mungkin saja itu bukan salah dari diri kamu, tapi memang ada problem di diri mereka. Ya. Kemudian ketika kamu sudah bisa menjalin hubungan, mulai membaik dan lain sebagainya, atau kamu sudah mencoba hal yang lebih baik dalam hal pertemanan dan sosial, kamu harus bisa tumbuh. Karena ketika kamu sudah menemukan eksistensi dirimu sebagai hakikatnya sebagai individu, kamu bisa menjalin hubungan sosial dengan teman sejawat, ya, dengan teman sebaya kamu bisa tumbuh berprogres ke hal yang lebih baik. Kamu bisa melakukan hal-hal positif sehingga kehidupan diri kamu akan jauh lebih tertata. Jadi, life goes on. Hidup akan terus berjalan, Izur. Jadi kamu harus tetap semangat. Masih banyak waktu yang bisa kamu manfaatkan untuk memperbaiki ini semua. Kita tidak akan pernah tahu sebenarnya yang salah itu siapa. Namun ketika kamu memang tidak melakukan kesalahan apapun, mungkin saja kesalahan itu atau perasaan itu hanya sebuah prasangka saja. Dan yang memang ada permasalahan adalah mereka, sehingga mereka menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan diri Izur. Seperti itu. Jadi tetap semangat Izur. Kamu harus mencari eksistensi diri kamu, mengevaluasi apa sih eksistensi atau keberadaan diri saya yang sekarang, ya. Kemudian kamu harus menjalin hubungan sosial yang baik, dan juga kamu harus tumbuh dan juga berkembang. Bukan hanya tumbuh, namun kamu juga mampu mengupgrade diri secara perlahan, naik tangga. Semua itu melalui sebuah proses, dan proses itu tidak instan. Proses itu akan berjalan sesuai dengan alurnya. Dia dapat cepat, dia juga dapat lambat. Namun ketahuilah Izur, bahwa setiap proses tangga kehidupan akan membuat dirimu lebih memaknai apa itu arti kehidupan. Jadi setiap hal yang kamu lakukan tentunya harus didasari dengan rasa keikhlasan, dan juga semua yang kamu lakukan tentunya harus yang positif. Jadi jadilah pribadi yang positif. Jangan sampai diri kamu merasa terus diliputi rasa bersalah, karena itu yang akan membuatmu, lingkungan, perilaku, semuanya akan ikut merasa salah.
semuanya akan merasa salah suai dan tidak pada porsinya. Maka kamu harus tetap pada jalurnya, kamu harus tetap memperhatikan 3 aspek tadi. Keep strong, keep spirit, and love yourself. Karena tanpa diri kamu mencintai diri kamu sendiri, maka semuanya akan sama saja sia-sia. Semuanya akan flat. Ketika kamu mampu mencintai diri kamu sendiri, ketika kamu mampu menghargai self-esteem, ketika kamu mampu menghargai eksistensi diri kamu sebagai makhluk dengan rasa sosial, dengan cinta, dan lain sebagainya, maka kamu akan bisa mengikuti perilaku-perilaku yang positif dan terbentuk perilaku serta hubungan yang positif. Tetap semangat Izur, kamu tidak sendiri di dunia ini. Ketika kamu mengalami kegundahan, kegelisahan, atau ingin bercerita, maka speak up lah. Maka carilah tempat cerita yang bisa kamu percayai untuk kamu melakukan atau berkeluh kesah tentang apa yang kamu rasakan. Tetap semangat, keep spirit, keep strong, dan lakukan hal yang terbaik, lakukan hal yang positif, dan jangan sampai dirimu keluar dari jalur yang tidak seharusnya. Love yourself, love your life. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.